Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pertama-tama kami akan membawakan presentasi pada mata kuliah yang kami tempuh, yaitu Psikologi Keluarga dan Generasi Milenial, yang diampu oleh Ibu Rizky Dawanti, MPSI, psikolog, dengan topik tema kali ini, konflik dengan pasangan. Sebelum kami memulai presentasi, perkenalkan kelompok kami ada. Ya, nama saya Dita Veronica. Nama saya Kanita Putri Amalia. Nama saya Listi Azra Kalsum. Nama saya Nurul Alia. Ya, memasuki materi yang pertama akan dibawakan oleh Dita. Kepada Dita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Listi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu definisi dari konflik. Konflik secara etimologi berasal dari kata Latin yaitu con, yang artinya bersama, dan fliger yang artinya benturan atau bertabrakan. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertengkaran atau pertentangan baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan juga kelompok dengan pemerintah. Konflik ini biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya. Nah, penyebab konflik ini menurut sosiologi discussion ada beberapa penyebab. Di antaranya yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu pasti mempunyai perbedaan sifat, sikap, cita-cita, dan minat yang berbeda. Karena perbedaan-perbedaan inilah, mereka terkadang gagal untuk mengakomodasi diri mereka sendiri dan dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Yang kedua adalah perbedaan budaya. Budaya adalah cara hidup suatu kelompok. Budaya suatu kelompok mungkin berbeda dengan budaya kelompok yang lain. Perbedaan budaya antar kelompok terkadang menimbulkan ketegangan dan konflik. Jarang juga perbedaan agama dapat menyebabkan perang antar kelompok. Yang ketiga ada benturan kepentingan. Kepentingan orang atau kelompok yang berbeda terkadang bentrok dengan sendirinya. Nah, kepentingan buruh misalnya bentrok dengan kepentingan pengusaha. Dan ujung-ujungnya ada konflik di antara mereka. Dan yang terakhir adalah perubahan sosial. Perubahan sosial ini menjadi penyebab konflik di mana sebagian masyarakat melakukan net change dengan perubahan di bagian lain. Perubahan sosial menyebabkan kelambanan budaya yang berujung pada konflik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ale. Oke, terima kasih Dita untuk penjelasan materinya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alia. Kepada Alia, dipersilahkan. Ya, terima kasih kakak-kakak yang cantik-cantik. Nah, sekarang kita akan memasuki macam-macam konflik ya. Jadi di sini konflik yang pertama itu konflik interpersonal, di mana ini terjadi hanya antara dua orang gitu. Nah, konflik ini biasanya terjadi karena ada ketidaksetujuan akan suatu hal. Contohnya konflik bersama pasangan gitu ya, seperti yang materi yang kita akan jelaskan hari ini. Contohnya itu kan pasangan biasanya banyak sekali pertikaian-pertikaian terjadi. Misalkan si ceweknya maunya kayak gini, tapi si cowoknya kayak gini. Terus kayak, kamu kenapa sih kayak gini gitu loh. Jadi biasanya, dan kita akan memasuki konflik interpersonal ini ya nanti. Lalu yang kedua itu konflik intrapersonal. Nah, intra itu kan biasanya yang seperti kita ketahui itu dari dalam. Jadi ini
konflik antar diri sendiri gitu. Biasanya terjadi antar pertarungan psikologis si yang mengalami ini, sehingga maaf. Nah, konflik intrapersonal ini selalu merupakan pertarungan psikologis bagi orang yang mengalaminya. Meskipun begitu, konflik ini menghasilkan pemahaman yang lebih kuat mengenai diri sendiri. Lalu ada konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok berkaitan dengan konflik yang terjadi di antara kelompok-kelompok orang yang terkonsolidasi. Misalnya konflik selama kampanye politik berlangsung. Gitu. Lalu ada konflik antar kelas sosial. Konflik ini terjadi saat individu maupun kelompok berada pada tingkatan kelas masyarakat secara vertikal yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, misalnya konflik kelas sosial di Bali. Nah, lalu kita masuk ke konflik ras. Konflik ras ini adalah proses dasar dalam kehidupan sosial dan dapat bersifat merusak dan kohesif. Contohnya misalnya ketika saya sebagai suku Betawi datang ke Jawa yang notabene orang Betawi itu nyablak, keras, sedangkan orang Jawa itu lemah lembut, kayak sopan gitu. Lalu yang terakhir ada konflik keluarga. Konflik ini terjadi di dalam internal keluarga yang disebabkan karena beberapa faktor seperti kecemburuan, kesalahpahaman, maupun faktor ekonomi. Misalnya, si anak-anak ini memperebutkan harta warisan dari orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal gitu, sehingga konflik ini tidak dapat dihindari. Oke. Ya, terima kasih untuk Alia atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu adalah topik utama kita, yaitu konflik dalam pasangan. Ya, konflik dalam pasangan ini kita akan membahas soal sumber-sumber konfliknya, itu dari mana aja, terus pengelolaan konfliknya nanti akan seperti apa. Ya, untuk mendahulunya saya akan menjelaskan tentang manusia, yaitu pelaku konflik manusia membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup, atau kebutuhan afiliasi. Oke. Kebutuhan afiliasi ini apa sih? Yaitu kebutuhan yang dapat menimbulkan ketertarikan dan membawa suatu hubungan yang lebih serius, yaitu pacaran. Berpacaran bisa dilakukan sebelum menikah ataupun setelah menikah. Pacaran adalah sebuah hubungan yang intim yang dijalani oleh dua orang yang melakukan aktivitas bersama sehingga dapat mengenal satu sama lainnya. Oke. Keintiman atau intimacy atau kedekatan adalah sebuah elemen emosi yang di dalamnya terdapat kehangatan, kepercayaan, dan keinginan untuk membina hubungan. Oke. Selanjutnya ada pembahasan dari Connolly dan McIsaac di buku Sandrock tahun 2002. Mereka mengatakan terdapat 3 tahapan perkembangan yang mencirikan perkembangan relasi romantis di masa dewasa awal, yaitu poin pertamanya adalah mulai memasuki afiliasi atau interaksi romantis nih. Nah, pada tahap ini dewasa awal tertarik dengan keromantisan. Poin keduanya mengeksplorasi relasi romantis. Nah, pada tahap ini dewasa awal memiliki keterlibatan dalam pacaran biasa. Dan yang poin ketiga, mengkonsolidasi ketertarikan romantis diedik. Pada tahap ini relasi romantis pada dewasa awal semakin serius dan dicirikan dengan ikatan emosi yang kuat serta kestabilan juga lebih tahan lama dibandingkan dengan ikatan sebelumnya. Jadi ketika seseorang memasuki poin ini, dia itu terus mereka memasuki poin ketiga, yaitu hubungan yang lebih, yaitu pernikahan.
Ya, Maaf, bisa ya. dijelasin poin kedua tidak? Soal tadi kayaknya jaringannya jelek di saya, jadi mungkin itu akan berimbas ke videonya. Bisa Oh, diulang begitu. poin kedua? Ya, ya. Boleh. Oke. Terima kasih. Kita bahas pembahasan dari poin kedua tadi ya. Mengeksplorasi relasi romantis. Nah, pada tahap ini dewasa awal mengalami keterlibatan dalam pacaran yang biasa. Ya, kemudian yang ketiga ini mengkonsolidasi ketertarikan romantis yang tadi saya sampaikan ya. Ketika dari hubungan berpacaran kemudian berkomitmen yang lebih serius yaitu menikah, eh, dewasa awal itu akan mereka emosinya secara emosi, mental mungkin lebih stabil dan juga mempertahankan hubungan mereka karena mereka sudah menjalin hubungan ikatan pernikahan seperti itu. Oke, selanjutnya pengelolaan konflik akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kanita. Kepada Kanita saya persilakan. Ya baik, terima kasih Listi. Selanjutnya Ya. ada pengelolaan konflik. Pengelolaan konflik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu satu, penguasaan. Penguasaan atau domination, yaitu salah satu pihak berupaya memaksakan kehendaknya, baik dilakukan secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, ada penyerahan atau capitulation. Ketika salah satu pihak secara sepihak menyerahkan kemenangan pada pihak lain. Yang ketiga, pengacuhan atau inaction, yaitu salah satu pihak tidak melakukan apa-apa sehingga cenderung membiarkan terjadinya konflik. Yang keempat, tawar-menawar atau negotiation. Ketika pihak-pihak yang berkonflik saling bertukar gagasan dan melakukan tawar-menawar untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan dari masing-masing pihak tersebut. Dan yang terakhir, ada campur tangan pihak ketiga, yaitu ketika ada pihak yang tidak terlibat konflik menjadi penengah untuk menghasilkan persetujuan pada pihak-pihak yang berkonflik. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh Alia. Oke, ya terima kasih kepada Kanita atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan memasuki pengelolaan konflik yang dilanjutkan oleh rekan saya Alia. Kepada Alia saya persilahkan. Terima kasih. Nah, sekarang, aduh maaf, ada suara tukang somai lewat. Sekarang kita akan bahas lagi pengelolaan konflik ya. Di sini konflik itu dibedakan menjadi dua, yaitu secara konstruktif dan secara destruktif. Nah, pengelolaan konflik secara destruktif ini terdapat tiga cara nih, dengan cara persepsi negatif terhadap konflik, dengan cara perasaan marah, atau dengan cara penyelesaian oleh waktu. Nah, yang pertama kan persepsi negatif terhadap konflik. Nah, ini biasanya orang itu menganggap konflik sebagai hal yang negatif dan akan cenderung menghindari konflik atau menggunakan penyelesaian semu terhadap konflik tersebut. Nah, lalu atau biasanya dia mengabaikan. Nah, yang kedua itu perasaan marah. Nah, konflik ini merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan. Makanya marah sebenarnya juga merupakan hal yang alamiah dirasakan seseorang yang terlibat konflik. Oleh karena itu, rasa marah harus dipahami oleh gejala yang harus diatasi dan dapat diubah. Karena itu juga nggak baik ya untuk hubungan berpasangan gitu. Lalu yang ketiga, penyelesaian oleh waktu. Sebagai upaya menghindari munculnya perasaan negatif dalam menghadapi konflik, misalnya marah, sedih, senang, takut, seringkali individu memilih mengabaikan masalah yang menjadi sumber konflik tersebut. Gitu. Oh, begitu Alia. Oke, Iya. terima kasih. Selanjutnya materi pengelolaan konflik akan dilanjutkan oleh rekan saya Dita. Kepada Dita saya persilahkan. Baik, terima kasih Rizky. Nah, sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana sih cara individu itu menyelesaikan konflik.
Dan itu tuh dibagi menjadi 5 macam menurut Harriet Golder Lerner. Yang pertama itu individu yang pemburu. Nah, cara dia menyelesaikan konflik dengan pasangannya yaitu dia berusaha membangun ikatan yang lebih dekat. Misalkan sepasang pasangan ya, mereka tinggal dalam rumah, mereka malamnya itu berantem berdebat, tapi pihak cowoknya ini tidak mau akan terjadi hal-hal yang aneh atau akhirnya memutuskan hubungan tersebut. Akhirnya dia berinisiatif untuk membangun ikatan lagi nih lebih dekat. Contohnya misalkan dia mengajak ceweknya itu dinner, terus akhirnya mereka menemukan solusi atas perdebatan mereka semalam. Nah, jadi seperti itu supaya hubungan itu tetap kokoh. Yang kedua adalah tipe penghindar. Tipe penghindar ini di mana individu itu cenderung mengambil jarak secara emosi. Contohnya ketika dia balik lagi seperti orang yang tidak mau mengambil resiko yang lebih dalam, atau mencegah hal-hal yang tidak ingin dirasakan. Contohnya dia nggak mau ngerasain, dipukul atau toksik. Nah, pokoknya jadinya dia memilih untuk menghindar untuk sejenak atau akhirnya memutuskan hubungan tersebut. Yang ketiga adalah pecundang. Nah, tipe pecundang ini, si individu ini gagal untuk menunjukkan kompetensi dan juga, aspirasinya dia. Contohnya adalah ketika dia sudah, tidak mau menunjukkan apa yang ada di isi kepalanya. Dia sudah tidak mau, berargumentasi terhadap pasangannya ini. Jadi dia seperti orang yang tidak mempunyai komitmen lagi terhadap pasangan ini, terhadap, hubungan relationship-nya. Terus yang keempat ada penakluk. Tipe penakluk ini adalah individu yang cenderung mengambil alih dan merasa lebih tahu yang terbaik bagi pihak lain. Contohnya adalah ketika yang secara umumnya nih, cewek itu merasa terkadang cowoknya terlalu baik untuk dia. Nah, dia berpikir bahwa cowoknya ini bisa lebih dapat yang lebih baik daripada dia. Begitu juga sebaliknya, cowok merasa cewek ini bisa dapat yang lebih baik. Nah, ketika dia mau memutuskan hubungan tersebut, jadinya sebenarnya dari sini kita tahu bahwa salah satu pihak ini hanya merasa lebih tahu yang terbaik untuk pasangannya, sedangkan yang seharusnya adalah mereka harus mencari solusi bagaimana menyelesaikan konflik itu dengan kekeluargaan dan juga tidak ada rasa egois yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah tipe pengutuk. Pengutuk itu di mana individu yang selalu menyalahkan orang lain atau keadaan. Contohnya kayak, "Kamu gimana sih? Gara-gara kamu nih aku jadi kayak gini." Atau mungkin, "Aduh situasinya kayak gini, aku jadi nggak bisa gini deh ke kamu." Gitu-gitu, ya seperti itu. Oke. Kayaknya gitu aja. Oke. Terima kasih kepada Dita dan semua rekan-rekan yang udah terlibat dalam presentasi ini. Ya, Kakak-kakak sekalian, iya. Gimana? Ya. kakak-kakak kan udah pada punya pasangan ya? Iya kan? Mau tanya dong nih. Beberapa dari kami punya pasangan. Oke. Oh ya, Alia, sebelum memasuki sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan dulu ya sebentar sedikit. Iya. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan kita semua yang telah terlibat dalam presentasi ini. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ya, Alia. Kita bisa diskusi dulu nih di sini. Gimana Alia atas pertanyaannya? Ya, aku cuma mau nanya sih, kakak-kakak di sini pernah nggak sih kayak mengalami pertikaian saat menjalin hubungan dengan seseorang gitu loh? Ada yang bisa ceritain nggak? Sebagai contoh kasus nih, sama sekalian bagaimana cara penanggulangannya, pengelolaan konflik tersebut. Itu kan kita semua pengen tahu. Gitu. Ayo, siapa ayo? Yang bersedia deh. Kak Dita. Gimana Kak Dita? Sama Kak Kevin ya? Iya, boleh. Boleh. Terima Izinkan saya kasih. bercerita sedikit aja ya. Sebagai testimoni nih untuk teman-teman sekalian. Jadi konflik itu ya pasti terjadi lah ya dalam setiap hubungan. Nah, apalagi kita beda umur kan. Jadi pemahamannya juga mungkin atau pengalamannya juga ada yang lebih banyak, ada yang ya lebih sedikit. Nah, ini di sini tadi udah dijelasin sama Kak Kanita pengelolaan konflik ya.
Jadi kalau misalkan aku terjadi konflik, biasanya itu kan lewat chat ya. Nah, biasanya kan kalau chat itu kalau kita marah kan meluap-luap ya. Sedangkan tapi cowok sama cewek itu beda cara penyampaiannya. Nah, kalau cowok tuh lebih mendengarkan, nah cewek itu lebih kalau aku sih pribadi lebih ego. Nah, gimana cara kita mau menurunkan ego kita masing-masing? Adalah dengan cara kita mempersilahkan orang itu ngomong sampai selesai, dan aku mempersilahkan masing-masing ngomong sampai selesai tentang unek-uneknya. Gitu sih. Dan itu udah peraturan dari awal banget kalau misalkan kita akan terjadi konflik gitu, supaya tetap biar komitmen ini tetap terjaga gitu. Jadi kita bikin aturan dari awal gitu. Kalau aku sih gitu pengelolaan konfliknya. Oke, terima kasih Kak Dita atas sharingnya. Kepada Kanita boleh sharing mungkin? Atau Alia? Listi dulu deh. Oh ya, oke. Kalau soal konflik dan pasangan, aku baru aja putus ya dari pasangan aku gitu. Jadi kita mengalami konflik yang apa ya? Bukan bertikai ya, lebih kayak memutuskan hubungan karena komitmen yang harus dilanjutkan gitu. Jadi aku udah ngejalin hubungan selama kurang lebih 2,5 tahun, dan selama perjalanan hubungan kami tidak ada perkembangan di sana. Maksud aku seperti ini. Jadi kalau misalnya menurut prinsip aku ya, kita kan punya prinsip masing-masing ya dalam berhubungan gitu. Kalau menurut aku, dalam kita berhubungan itu harus jelas visinya kita ke depan tuh mau apa sebenarnya gitu kan. Dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan, kita harus tahu hubungan ini akan dibawa kemana gitu. Kalau aku udah mau fokus aja gitu, mau yang serius gitu untuk menjalin hubungan. Sedangkan pasangan aku ini belum bisa nentuin kapan sih kita akan serius gitu, kapan sih kita akan menikah. Bukan berarti aku emang mau buru-buru nikah, bukan. Dalam mencari arti kepastian. Benar, mencari kepastian. Jadi bisa gini dulu, fokus aku kan sekarang lagi kuliah, aku juga sambil kerja, aku juga menjalin hubungan. Nah, dari 3 fokus aku ini tuh egois ya kalau misalnya aku mengurus semuanya gitu, pasti kan harus ada yang diprioritaskan. Andaikan misalnya dia ingin menikah dalam waktu dekat ini, berarti kan aku akan memprioritaskan dia terlebih dahulu, membantu persiapan untuk keseriusan kita atau segala macam gitu. Tapi kalau misalnya memang dia memberikan kepastian 3 atau 10 tahun lagi, oke, nggak masalah gitu. Tapi yang penting jelas gitu kapannya. Nah, pasangan aku ini tidak bisa memberikan hal itu. Nah, makanya aku memprioritaskan pendidikan aku dulu sesuai dengan keinginan orang tua aku untuk aku menjadi seorang sarjana gitu ya. Cita-cita orang tua pada umumnya lah gitu ya. Iya. Gitu, jadinya kita mengalami konflik soal visi aja sih sebenarnya. Untuk hubungan sebenarnya tadinya kita baik-baik aja, cuman aku nggak suka mengulur waktu gitu, apalagi orang tersebut nggak bisa nih nentuin kapan sih kita harus selesai, kapan sih kita harus lanjut, apa sih perkembangan dalam hubungan kita. Sedangkan aku di usia yang maksudnya aku sekarang udah 20 mau masuk ke 21 gitu ya. Di sini aku merasa nggak nyaman sama hubungan aku, makanya daripada menghabiskan waktu, aku lebih suka menghabiskan untuk pendidikan dan karir aku kayak gitu. Kepada Kanita boleh disampaikan? Nggak ada. Gak apa-apa kok. Oh nggak ada. Oke. Oke, Alia boleh. Alia sekarang Aduh, lagi jalanin hubungan atau enggak sih? Saya jomblo, Kak. Oh, jomblo, ya ampun. Gak apa-apa. Alia mau cerita nggak dulu pernah ada konflik dalam pasangan? Kan mungkin tidak pada saat ini, mungkin dulu. Dan kenapa mungkin bisa putus seperti itu? Ada sih konflik. Jadi di hubungan saya sebelumnya itu tipikal pasangan saya itu cuek orangnya. Ya soalnya saya sendiri pun cuek gitu, tapi nggak mau dicuekin. Jadi kita bertikai terus. Yang kalau cowok zaman sekarang tuh biasanya kan dia
melakukan hobinya dengan senang hati gitu, misalkan main game atau nongkrong sama temen-temennya gitu. Dan aku fine-fine aja, asal dia kayak bisa memfokuskan untuk aku juga gitu loh, asik. Egois gak sih? Egois gak apa-apa lah ya. Nah, jadi tuh kayak aku pengen diperhatiin aja, terus nggak dapet, akhirnya kita berantem segala macam, udah deh pisah. Itu Tapi di masih baik-baik aja sih. itu di usia berapa kali ya kalau boleh tahu? Kemarin, tahun Oh, kemarin baru sih. kemarin. Oh, Iya, gitu. Iya. Aku baru. kira biasanya sih konflik seperti itu terjadi rata-rata di pasangan yang remaja menuju dewasa kali ya. Maksudnya mereka masih menggebu-gebu egonya, kayak masih mau diprioritasin gitu. Aku nggak bisa ngertiin kamu karena aku kan pacar kamu gitu. Ya Ya. nggak sih? Kayak gitu ya. Sebenarnya menurut aku sendiri sih kita sama-sama egois sih, sama-sama keras kepala. Iya, Harusnya iya. itu yang jadi permasalahannya aja. Oh, sumber konfliknya tuh karena Oh, egois dari diri kalian berdua ya. Ya gimana Iya, kita? ya maksudnya ini nyambung juga nih ke topik kita kan. Kalau penyebab Bener. itu berarti ada konflik kan ya kalian. Iya. Nah, iya. berarti tuh itu ada faktornya tuh perbedaan individu. Nah, which is perbedaan individu itu ada yang sikap, ada sifat, ya kan, ada budaya, Iya, ada iya, pola pikir dan Prinsip. lain-lain. Gitu. Mm-mm. Jadi ya benar sih. Berarti ngaruh Iya. lah ya perubahan individu. Mm-mm. Iya, ngaruh Perbedaan. banget sih. Perbedaan tuh Hmm. paling ngaruh. Benar. Tapi itu menjadi Dari kunci cara pandang utama kita juga nggak juga sih? akhirnya menimbulkan konflik gitu kan. Iya, iya. Jangankan sama pasangan gitu ya. Kadang sama temen pun kita kalau berbeda tanggapan atau pandangan ya kita pasti akan ada cekcok, Berdebat ada kecil. perselisihan kayak gitu. Hmm. Ya kan Kanita ya? Gimana? Ada yang mau ditambahin? Mungkin Aku mau nanya pengalamannya dong. Kanita. Aku mau nanya lagi, boleh nggak? Boleh. Di sini kakak-kakak ada yang pernah konflik dengan pasangan karena orang ketiga nggak? Gua banget. Oh, kenapa itu? Boleh. Kenapa? Cerita dong. Cerita dong. Cerita dong. Kenapa tuh? Apa sih namanya? Dia tuh kayak, ya gue nggak tahu ya apa namanya. Kalau namanya orang nggak tahu, pertama dia ngomong itu kan biasalah cowok gimana sih ngakunya, gue jomblo nih, gue lagi sendiri, apalah gitu kan. Ya udah, it's okay tuh dia ngedeketin gue sih pertama masih fine aja tuh, nggak masalah, nggak apa gitu kan. Masalahnya tuh yang di sini ternyata dia tuh bukan lagi apa ya, maksudnya bukan dia sendiri lagi gitu, bahkan udah punya anak. Gue tuh, Oh my god. Ya ampun. Wow, ya maksudnya ampun. di situ tuh kayak Ini tuh tipe-tipe cowok hidung belang ya, bener, buaya. itu sih bener-bener kayak gimana ya, ya kalau kan istilahnya kalau menjalin hubungan itu harus sama satu sama lain tuh kayak jujur, nggak boleh ada yang Iya. ditutupin apa Terbuka segala gitu macem ya. kan. Nah iya, di suatu ketika mungkin waktu itu dia posisinya dia nggak ngeblok gue. Biasanya kan dia ngeblok gue gitu kan. Nah dia nggak ngeblok gue. Tiba-tiba mungkin ada kayak panggilan keluar, dicobalah tuh di video call. Ya gue namanya kayak ya biasanya aja gitu kan, gue angkat, bilang kayak ngapain aja, apa sih namanya, ngapain lo gitu kan, kayak ya iseng aja gitu kan. Ternyata itu bukan dia, bukan si cowoknya gitu kan. Oh my god. Akhirnya dari situ kayak dia nggak banyak basa-basi, kayak oh tahu nih cewek, dia matiin tuh ceritanya. Dia matiin ngechat ke gua pakai nomor dia, nomor si istrinya mungkin ya. Dia nanya, terus dari situ kayak nggak apa gitu. Tapi dia marahnya itu marah-marah. Iya sih emang pasti ya marah sama cowoknya lah ya. Lagi dia yang apa sih, menurut gue sih emang dia juga nggak jujur di awal sama gue juga gitu kan. Iya. Akhirnya Tapi tuh maaf. ya gimana? Bentar deh. Tapi kalau misalkan konflik kalian tuh saat Kanita udah tahu ada orang ketiga tuh apa yang terjadi saat itu?
kalau masalah udah kalau misalkan dia udah punya istri ya gue sih kayaknya ya Say goodbye. kayak ngapain lagi gitu loh. Cuman kalau misalkan masalah kayak masih pacaran kayak gini ya gue kayak apa namanya sama aja kayak udah tinggalin aja, ngapain juga. Kalau udah kayak gini udah ada contohnya kayak gini dia juga dilanjutin gak bakal bener juga gitu. Iya benar. Iya Ya sih. udah akhirnya gue tinggalin aja meskipun kita pacaran nih ada orang ketiga dia milih milih gue nih tapi ya gue gak mau karena pertama aja udah kayak gini apalagi kita lanjutin gitu kan. Gue cari yang baru ya udah gitu aja. Betul. Ya ampun, Lotis ya hampir jadi orang ketiga ya Kanita ya. Parah emang itu. Tapi ini menarik loh, ya Dita ya, Alia ya. Iya. Ternyata ada teman kita yang banget. terjebak di toxic relationship yang Misalnya rumah tangga orang anjir. Iya bener itu bener banget. Kalau awalnya emang udah nggak terbuka dan nggak jujur, itu untuk apa kita pertahanin dan untuk apa kita lanjutin? Itu akan menambah itu masalah dia. depannya gitu kan. Betul. Meskipun dikasih kesempatan juga nggak bakal ya orang gimana sih nggak setiap saat bakal berubah saat itu juga gitu loh. Betul. Selingkuh is bad habit juga sih. Menurut gue. Sekali lo ngelakuin selingkuh gitu, itu akan terjadi terus-menerus kayak candu gitu. Setuju banget. Iya, dari research yang aku cari-cari gitu ya. Kebanyakan bilang gitu, sekali dia selingkuh, dia akan selingkuh terus. Gitu. Tapi tergantung dari individunya juga sih. Ada mungkin yang bisa untuk tidak selingkuh lagi, tapi mostly kebanyakan tuh akan melakukan hal yang sama. Iya ya, kadang ya ada kegalauan, kegelisahan dari kita yang akhirnya menimbulkan konflik antar pasangan gitu. Ya, kesimpulan yang kita ambil dari hari ini itu apa sih kalau Kak Dita? Dari setiap cerita kita, ya, oke. Terima kasih. Jadi setiap kita tuh pernah punya konflik dan pastinya konfliknya tuh berbeda-beda faktornya kan. Tapi di balik itu semua kita tetap harus punya prinsip nih, apalagi kita udah dewasa ya. Kita harus punya prinsip kalau komitmen itu mahal dan perbedaan itu memang ada, tapi tetap kita harus memilih mana perbedaan yang dipunyai pasangan kita itu nanti atau sekarang yang bisa kita terima gitu. Kalau misalkan nggak terima berarti itu sulit untuk kedepannya. Kalau aku sih gitu ya, Listi. Iya. Gimana kalau Alia? Kalau menurut aku sih dalam perbincangan kita hari ini gitu ya, kalau bisa menyelesaikan konflik dengan benar dan tegas sih, karena resikonya akan merembet kemana-mana, entah itu dia selingkuh atau dia akan semakin jadi atau makin runyam aja gitu hubungannya. Jadi emang harus benar-benar ngobrol face to face gitu, tatap empat mata, maaf. Jadi itu penting untuk berkomunikasi. Iya, berarti komunikasi. Selanjutnya ada Kak Kanita mau nyampein kesimpulan hari ini materinya? Mungkin dari gue sama kali ya, kayak konflik, semua konflik itu kan pasti ada penyelesaiannya masing-masing gitu ya. Jangan kayak cuman gara-gara hal masalah kayak gini lu ninggalin masalahnya gitu aja gitu kan tanpa tanpa menyelesaikan permasalahannya gitu. Gitu kali. Iya. Oke. Iya. Oke, aku nangkap poin dari Dita, dari Alia, dan dari Kanita. Jadi ada beberapa faktor nih yang dapat menyelesaikan konflik dari awalnya keterbukaan, kejujuran, terus komitmen yang kita pegang dan untuk menjalani hubungan gak ada pasangan yang sempurna tentunya kan. Tapi
konflik bisa kita hindari atau kita tekan agar tidak terjadi gitu dengan komunikasi. Balik lagi tadi seperti yang Alia bilang ya. Menarik banget ya materi hari ini. Ternyata bisa buat sharing-sharing juga kita selain membahas tugas. Terima kasih untuk kelompok presentasi hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang udah mendengarkan presentasi dari kita dan diskusi curhat-curhat dari kita. Semoga ilmunya bermanfaat dan selanjutnya bisa disampaikan. Kita kembalikan lagi kepada Ibu Rizky. Ya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera pada kita semua. Bye-bye.